Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ulfi Silmi. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 tentang wirausaha. Nah, adapun muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ialah mata pelajaran IPS dan PPKN. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yuk sama-sama kita berdoa di dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ayo, jangan lupa siapkan buku catatanmu ya. Apakah kalian sudah mengisi absen di Google Classroom? Jika belum, silahkan kalian isi dulu ya absensinya. Nah, anak-anak, jangan lupa juga siapkan buku pena kalian halaman 149. Jika kalian sudah mempersiapkan apa yang Ibu katakan, artinya kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, pada muatan mata pelajaran IPS, kita akan membahas materi tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam ruang lingkup ASEAN. Oleh sebab itu, diharapkan kalian dapat menjelaskan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Kemudian, muatan mata pelajaran PPKN, hari ini kita akan membahas materi tentang manfaat berwirausaha sejak kecil. Oleh sebab itu, diharapkan kalian dapat menyebutkan manfaat apa saja yang kita dapatkan dalam berwirausaha. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya. Tahukah kamu, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN? Iya, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian khususnya di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa saja, namun kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbentuknya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Oleh sebab itu, Indonesia harus meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya agar dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Ya, betul. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, apakah kalian sudah mengetahui posisi dan peranan Indonesia di bidang perekonomian dalam ruang lingkup ASEAN? Jika sudah, bagus ya, berarti kalian sudah memahaminya. Sekarang, coba perhatikan teks berikut ini. Kalian amati dengan baik-baik ya. Anak, apakah kalian sudah mengamati teks tersebut? Jika sudah, bagus ya. Baik, berdasarkan teks tersebut, bagaimana peran penting Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomiannya di ruang lingkup ASEAN? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Nah, anak-anak, salah satu kebijakan MEA adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja negara anggota ASEAN. Indonesia merupakan negara anggota ASEAN yang memiliki banyak penduduk. Oleh sebab itu, agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja lain, pemerintah melakukan beberapa upaya. Di antaranya ialah meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja
memberikan bekal keterampilan, dan lain sebagainya. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan tersebut, tentunya kalian sudah mengetahui peran penting Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN ya. Nah, sekarang coba tuliskan peran penting tersebut. Kemudian, kerjakan soal dalam buku latihan halaman 150. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah melaksanakan tugasnya? Jika sudah, bagus, kalian memang anak-anak hebat. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu memiliki contoh kegiatan ekonomi. Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan kegiatan ekonomi apakah itu? Iya, betul. Sekarang, ibu memiliki gambar lagi. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi apakah? Iya, bagus. Kalian sudah mengetahuinya ya. Nah, sekarang yang terakhir, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, kegiatan ekonomi apa yang ditunjukkan pada gambar? Ya, gambar tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yaitu berdagang. Nah, berdagang ini merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi ya, anak-anak. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi berdasarkan gambar tersebut sungguh beragam ya. Sekarang, coba kamu jelaskan keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat berdasarkan ketiga gambar tersebut ya. Nah, anak-anak, dalam berwirausaha tentunya memiliki manfaat ya. Apa saja sih manfaat wirausaha sejak kecil? Nah, di sini ibu akan menyebutkan beberapa manfaat yang didapatkan dalam berwirausaha sejak kecil ya. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan manfaat wirausaha sejak kecil. Yang pertama, melatih jiwa berwirausaha. Kemudian, mengembangkan kreativitas, melatih diri untuk menghemat uang, memanfaatkan barang bekas yang ada, kemudian mengasah potensi. Selain itu, masih banyak manfaat hal lainnya dalam berwirausaha sejak kecil ya. Nah, sekarang coba kamu amati di sekelilingmu ya. Adakah kegiatan berwirausaha yang kamu temui? Jika ada, manfaat apa saja yang bisa kamu dapatkan dari wirausaha tersebut? Nah, anak-anak, apakah sikap tanggung jawab harus dimiliki oleh pemilik wirausaha? Ya, betul. Sikap tanggung jawab harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Karena pemilik bertanggung jawab pada kualitas barang yang dihasilkan, kemasan yang digunakan, serta jangkauan pemasaran. Nah, semua hal tersebut harus dipenuhi oleh pemilik wirausaha agar wirausahanya berkembang dengan pesat. Selain konsumen, pemilik wirausaha harus bertanggung jawab kepada pekerjaan yang membantu usahanya. Misalnya, pada pemasok barang, mobil antar jemput barang, dan lain sebagainya. Selain konsumen, pemilik perusahaan juga harus bertanggung jawab pada pekerjaan yang membantu usahanya. Misalnya, pada pemasok barang, supir pengantar barang, dan penjual barang produksinya. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemilik wirausaha ialah membayar upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Bentuk tanggung jawab tersebut merupakan salah satu hal saling menghargai dan menghormati antar wirausaha. Sikap tanggung jawab tersebut merupakan bentuk saling menghargai dan menghormati antar usaha ekonomi. Nah, anak-anak, berdasarkan hal tersebut, coba kalian sebutkan manfaat dari sikap tanggung jawab dalam usaha. Ya, betul. Nah, dengan demikian, kalian harus menerapkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak,
Sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Materi apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Ya, betul. Hari ini kita telah belajar tentang posisi dan peranan Indonesia di ketenagakerjaan dalam ruang lingkup ASEAN. Selain itu, kita juga mempelajari manfaat dari sikap tanggung jawab dalam usaha. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.